Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sangat senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di dalam kita bersama-sama untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah lama kita tidak bersama-sama secara tatap muka, tetapi hal ini tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Allah untuk kita dapat memuji, menyembah Dia dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara sekalian di dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu berkenaan dengan percaya atau tidak, Yesus pasti datang. Berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kali kedua. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, percaya atau tidak, Yesus pasti datang. Wah, ini sesuatu yang ramai saudara sedang dibicarakan. Tetapi sesungguhnya saudara yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa orang bagaimana ketika mereka menanti dan saat menunggu orang yang dikasihinya. Wah, ada yang dia memperhatikan, ada yang sering-sering melihat waktu dan seterusnya. Tetapi ada orang yang biasa-biasa saja. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan kekristenan, di dalam memastikan dirinya bahwa Yesus pasti datang. Tetapi saudara, menanti kedatangan Tuhan, ada beberapa orang yang memiliki satu sikap yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang tidak peduli bagaimana dia hidup dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, ada yang berlebihan ambisius sampai orang itu mencari-cari kapan Tuhan datang, waktunya tepatnya kapan, bahkan sampai melihat bermimpi-mimpi dan seterusnya saudara, dan banyak orang terpengaruhi di dalamnya. Tetapi ada orang yang benar-benar kembali kepada firman Tuhan. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, pada kesempatan ini berbicara tentang Yesus Kristus tidak pernah memberitahukan kapan saatnya dia datang. Sebagaimana di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 hingga sampai ayat yang ke-11 akan kita pelajari, yang demikian firman Tuhan, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, atau mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Luar biasa, saudara. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kami mau sejenak untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, Roh Kudus menolong, memberkati supaya pemberitaan firman ini sungguh-sungguh sampai kepada hati, pikiran, roh, jiwa kami yang paling dalam. Berkatilah hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Allah dengan kebenaran yang datang daripada Engkau, dengan kekuatan dan kuasa datang daripada Engkau, dan berkati semua jemaat-Mu, anak-anak-Mu, saudara-saudara kami yang mendengar firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, satu tema
yaitu percaya atau tidak, Yesus pasti datang. Percaya atau tidak, Yesus pasti datang. Hal yang perlu kita bangun dalam hidup kita adalah bukan kapan Yesus datang, tetapi bagaimana sikap hidup Kristen menanti kedatangan Tuhan itu. Nah, sikap inilah yang seharusnya Bapak, Ibu, dan saya persiapkan sebagai orang percaya. Mempersiapkan sikap untuk menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sikap yang pertama yang perlu saya dan Bapak Ibu miliki berdasarkan teks firman Tuhan ini adalah mari kita hidup dalam terang firman Allah. Mari kita hidup dalam terang firman Allah, saudara. Dunia sedang perang melawan virus corona. Oleh sebab itu kita harus pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Nah, kalau setiap orang memperhatikan hal demikian, maka dia akan menyelamatkan, pertama adalah dirinya, yang kedua adalah sesamanya. Tetapi kalau orang mengabaikan hal ini, saudara, dia akan membahayakan dirinya dan juga orang di sekitarnya. Karena apa? Virus ini tidak kelihatan dengan mata kita. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan Kristen. Kristen sesungguhnya sedang hidup dalam peperangan yang dahsyat loh, saudara. Peperangan yang dahsyat. Kenapa? Dikatakan dalam firman Tuhan ini memberi nasihat kepada kita bagaimana sikap kita menanti kedatangan Tuhan itu. Kita sesungguhnya dalam area peperangan rohani. Sama ketika kita juga sama peperangan dengan virus corona itu. Nah, hanya dalam bagian ini dikatakan dalam firman Allah, kita disuruh oleh Tuhan untuk berkata-kata demikian, saudara. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah, kenapa orang harus pakai berbaju jirah dan ketopong? Ya, karena ada peperangan. Karena ada sesuatu yang dia harus jagai. Saya menjelaskan dalam bagian ini bahwa ini adalah suasana perang. Dan kita sebagai orang percaya menghadapi peperangan ini, pertarungan ini. Apa senjata yang harus disiapkan oleh orang percaya dalam memasuki perang ini? Yaitu berbaju jirahkan iman dan kasih. Berketopongkan pengharapan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita harus sadar dalam bagian ini. Jemaat Tesalonika sadar dalam bagian ini dan dia bisa mengalami satu kemenangan di dalam peperangan itu. Sehingga saudara, ketika ia ditindas, ketika ia dianiaya sekalipun, ia tetap kuat di dalam Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, hal ini saudara, sikap hidup, hidup di dalam terang firman Allah. Kita diajak oleh Tuhan supaya Bapak, Ibu, dan saya hidup dalam terang. Kenapa? Karena status saudara adalah anak-anak terang, anak-anak siang, bukan anak-anak malam, bukan anak-anak kegelapan, tetapi anak-anak terang. Kita bersyukur atas status itu. Karena Allah memanggil Bapak, Ibu, dan saya bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus hidup di dalam terang firman Allah, di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, seperti anak-anak siang, anak-anak terang. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7, Allah memanggil Bapak, Ibu, dan saya, Allah memanggil kita semua bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kita dipanggil untuk hidup di dalam terang firman Allah. Jadi Kristen tidak boleh hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa yang terus menerus. Kita akan kuat, kita akan bisa memenangi peperangan itu kalau kita hidup dengan iman dan kasih. Kalau tanpa iman, hidup kita akan menjadi lemah. Apalagi dalam suasana sulit seperti ini. Harus hidup dengan iman. Entah Bapak Ibu berkelimpahan, entah Bapak Ibu kekurangan, entah Bapak Ibu pas-pasan. Mari kita hidup dalam iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus.
Karena itu adalah bagian yang Tuhan tunjukkan menjadi apa? Baju jirah, yaitu iman kita dan kasih, dan ketopong, yaitu pengharapan kita akan Allah. Pernah satu saat Saul mengenakan baju jirah dan ketopongnya kepada Daud ketika akan menghadapi Goliat, tetapi Daud malah tidak bisa jalan, saudara. Akhirnya dilepas itu semuanya, dan dia dengan imannya. Dan akhirnya Tuhan memberkati peperangan itu, dan Daud memenangkan pertarungan itu. Jadi iman kita mungkin berbeda kadarnya mungkin, tetapi mari itu kita pakai menjadikan kita kuat di dalam Allah. 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh menunjukkan hal yang sama, bagaimana menanti mempelai yang akan datang. Orang yang bijak akan menikmati persekutuan dengan bapaknya, dengan mempelai itu, dan hidup dalam terang. Dalam segala situasi mari kita hidup dalam terang firman Tuhan. Itulah sikap yang harus Bapak Ibu putuskan dalam hidup menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua. Ya, bagian yang kedua, saudara, sikap yang harus kita miliki untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah yang kedua, hidup bahagia, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya harus hidup bahagia dalam situasi apapun. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan yang luar biasa ini, di dalam ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa jemaat di Tesalonika ini dapat hidup bahagia walaupun ada dalam penindasan yang berat? Karena Bapak Ibu Saudara, mereka menerima Injil dan melakukan firman Allah itu dan hidup dalam terang, sehingga mereka ada dalam sukacita karena Injil. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Bahkan mereka meninggalkan penyembahan berhala dan mereka menyembah kepada Allah. Dan mereka melayani Allah. Kenapa? Karena mereka ada sukacita yang besar di dalam kehidupan jemaat. Nah, saudara, hal inilah yang menjadi ketetapan Allah dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ketetapan Allah dalam hidup orang percaya adalah Bapak, Ibu, dan saya hidup bahagia. Allah mengendaki saudara untuk hidup bahagia. Apakah Bapak Ibu senang dengan ketetapan dan kehendak Allah ini? Harusnya kita itu bahagia, saudara. Karena Allah tidak menetapkan saudara untuk hidup ditimpa murka Allah, tetapi saudara untuk hidup beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah berkat terbesar, saya katakan, dalam hidup sebagai orang yang beragama, orang yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ini adalah berkat yang terbesar, terbaik, termulia, yaitu berkat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena saudara dan saya tidak ditetapkan Allah untuk ditimpa murka, tetapi mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kebahagiaan apa yang bisa menandingi keselamatan itu? Saya pikir tidak ada, saudara. Tidak ada kebahagiaan yang bisa menandingi berkat terbesar keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus, yang dikatakan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati. Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi ada 2 ketetapan Allah dalam ayat ini. Yang pertama, saudara dan saya hidup bahagia karena Allah menetapkan saudara dan saya untuk tidak ditimpa murka tetapi mengalami keselamatan. Yang kedua, saudara dan saya hidup dalam kebersamaan dengan Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Kita bisa hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus. Ini satu kebahagiaan yang abadi, yang luar biasa. Jemaat Tesalonika mengalami kebahagiaan itu, sampai kepada itu imannya, saudara. Sampai dalam imannya, kasihnya, pengharapannya akan Allah, sampai ke sana.
Hal inilah yang harusnya Kristen pahami. Saya sangat percaya kalau Kristen sampai ke bagian sedalam ini, tidak ada Kristen yang akan meninggalkan Kristus. Saya sangat yakin, kebahagiaan apalagi yang bisa menggantikan kebahagiaan yang disediakan Allah di dalam Yesus Kristus. Apa yang diinginkan orang beragama? Bukankah ketika ia percaya kepada Tuhan, lalu dosanya diampuni dan nanti mati masuk surga? Bukankah itu yang dicari sesungguhnya? Di dalam agama Kristen, di dalam kekristenan ini, kita bersyukur kepada Allah. Firman Allah menunjukkan kepada kita betapa terbuka dan luar biasanya Tuhan membukakan berkat buat kita. Jadi saudara, bukan karena kekayaan semata, bukan kesuksesan karena materi, bukan juga karena kesuksesan jabatan, bukan kesuksesan hal yang duniawi, tetapi kita menikmati kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan yang bersifat rohani, yang berdampak kepada kehidupan kita sekarang ini dan yang akan datang dan yang bersifat kekal. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau bahagia dalam kekekalan, mari kita percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, karena dialah yang bisa memberikan saudara kebahagiaan. Itu hal yang luar biasa. Anda diberi hak untuk bahagia. Jalannya bagaimana? Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Hanya itu, dan hidup di dalam terang firman Allah sebagai wujud iman percaya Anda kepada Allah. Seperti jemaat Tesalonika ini, mereka meninggalkan penyembahan berhala dan mereka menyembah kepada Allah di dalam Yesus Kristus dan melayani Kristus karena kebahagiaan itu. Itulah satu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga saudara, yang saya ingin bagikan supaya Bapak Ibu dan saya mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Di samping Bapak Ibu dan saya harus hidup di dalam terang firman Allah, saudara dan saya harus hidup bahagia. Dan yang ketiga, kita hidup dalam persekutuan orang-orang percaya. Kita harus hidup dalam persekutuan orang-orang percaya. Di dalam ayat 11 dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah saudara, persekutuan yang Allah persiapkan di dunia adalah persekutuan yang bertujuan untuk membangun, untuk menasehati, untuk kebersamaan satu yang lain. Jadi memanggil ke dalam satu persekutuan yang indah, mengundang, memanggil untuk membantu seorang untuk mengalami satu pembenahan hidup yang benar. Itu para kaleo dijelaskan di dalam bagian ini. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Dipanggil, dibantu seorang akan yang lain, menasihati, mendorong, menghibur, menguatkan satu yang lain, dan mendamaikan satu yang lain dalam persekutuan ketika ada hal yang perlu dibangun di dalamnya. Yang kedua dalam bagian ini saudara, kata yang menarik yaitu saling membangunlah kamu, dari kata oikodomeo. Nah saudara, kata ini adalah saling membangun. Saya dibangun dengan orang lain, saya dioikodomeo oleh orang lain, saya juga membangun orang lain. Dalam sebuah keluarga kita saling membangun di dalamnya. Nah saudara, dengan satu yang lainnya, saya tidak dapat membangun diri saya sendiri. Kata oikodomeo ini juga dikenakan dalam secara fisik, yaitu bangunan. Bagaimana orang menata batu dengan satu yang lainnya dibangun sehingga menjadi sebuah bangunan. Dibangun. Kekristenan saudara dan saya di tengah-tengah situasi yang seperti ini pun harus hidup saling menasehati, saling membangun satu dengan yang lain, saling menguatkan di dalam persekutuan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu cara kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Jangan menghindari persekutuan orang percaya, walaupun dengan keluarga kita sendiri, walaupun dengan tetangga kali yang sudah pasti mereka orang yang benar-benar kita tahu dan mengerti, dengan saudara seiman kita, tentunya dengan protokol kesehatan yang benar dalam masa-masa pandemik ini. Nah, persekutuan mojang, persekutuan keluarga kita adalah tempat yang baik untuk kita saling membangun satu yang lainnya. Nah saudara, persekutuan orang percaya ini harusnya
selalu ada, dibangun. Saya berdoa Bapak Ibu, supaya setiap keluarga jemaat Gereja Baptis Kedungmundu hidup dalam saling membangun bersama keluarganya. Apakah hal ini pekerjaan yang mudah? Juga tidak. Apakah ini pekerjaan sulit? Iya, benar. Tetapi apakah ini pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan? Bisa dikerjakan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berdoa supaya melalui pandemik ini kita dibangun persekutuan kita dengan keluarga kita, dengan persekutuan gereja kita di dalam Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berangkat dari keluarga. Apakah ini sesuatu yang mudah? Tidak juga. Tetapi bisa dikerjakannya. Bagaimana Bapak-bapak? Pernah beberapa waktu yang lalu sebelum pandemik ini saya sampaikan, Bapak-bapak siap seandainya kelak kita ngalami nggak boleh ibadah karena situasi ini? Wah, jawabnya waktu itu siap, saudara. Saya nggak tahu apakah ini Bapak-bapak juga sudah siap di rumah masing-masing bersama dengan istri, bersama anak-anaknya, bersama keluarganya untuk hidup dalam persekutuan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu itu saya sampaikan ibadah pagi, siang, dan juga pada malam hari. Saya sampaikan itu. Saya berdoa supaya itu terjadi. Terjadi dalam arti ada pemimpin-pemimpin yang dibangun melalui keluarga. Nah, saudara, kalau melihat situasi ini, kita butuh banyak pemimpin yang tinggal dalam persekutuan yang bisa memimpinnya. Seperti jemaat di Tesalonika, mereka meninggalkan penyembahan berhala, mereka menyembah Allah dan melayani Tuhan. Demikian kita dalam persekutuan tidak serta-merta melayani sesama kita, tetapi kita melayani orang-orang percaya, melayani Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam persekutuan, semua orang saling dibangun. Pemimpin pun dibangun. Orang yang dilayani pun dibangun oleh yang melayani. Orang yang melayani dibangun oleh orang yang dilayaninya. Jadi sesusah apapun, sesulit apapun, sesederhana apapun, mari Bapak Ibu bangun persekutuan. Mungkin bisanya hanya masih bisa berdoa saja. Tidak apa-apa Bapak Ibu, bersama keluarga kita berdoa bersama-sama. Mungkin gak lama, atau mungkin bisa membaca firman Tuhan, lalu berdoa, puji Tuhan. Oh, disertai dengan nyanyian pujian, puji Tuhan. Ketika dalam persekutuan itu diceritakan bagaimana pengalaman hidupnya. Dalam mojang keluarga saudara, ceritalah saudara pengalaman hidup saudara. Walaupun itu hal yang sederhana. Contohnya sederhana gini, bersyukur ya Bapak Ibu ya, hari ini gitu ya, saudara dan saya dalam keadaan sehat, bisa beribadah, dibebaskan kita dari virus. Wah, bersyukur kan Bapak Ibu. Kita bisa makan, menikmati berkat Tuhan, kita bisa berkumpul. Wah, itu satu kesaksian yang baik juga. Walaupun sedikit demi sedikit, ketika itu dibangun lama-lama, saudara, itu menjadi kekuatan yang luar biasa, menghasilkan bangunan seperti yang Tuhan harapkan. Oleh sebab itu saudara, apapun bentuk persekutuannya, usahakanlah untuk dilakukan. Mari kita bangun keluarga kita. Untuk apa? Untuk kita menyambut kedatangan Tuhan kita yang dua kali. Dengan hidup dalam terang firman Allah, dengan hidup bahagia, dan hidup dalam persekutuan dengan satu yang lainnya. Sesungguhnya kita sedang mempersiapkan hidup menanti kedatangan Tuhan. Daripada saudara dibingungkan dengan berbagai berita, oh Tuhan Yesus mau datang tanggal sekian, saudara jangan percaya. Kembali kepada firman Tuhan. Hal itu tidak pernah disingkapkan oleh Tuhan Yesus. Anak pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Yang terpenting bagaimana? Mari kita menyikapi hidup yang benar. Hidup dalam terang firman Allah. Hidup bahagia dan hidup dalam persekutuan orang percaya. Saya yakin ketika Dia datang menemui kita dalam sukacita yang besar. Apakah Bapak Ibu mau mengalami kesiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus? Mari kita hidup dalam terang firman Tuhan. Mari kita hidup dalam kebahagiaan. Karena kita tidak ditimpa murka, tetapi diselamatkan. Dan
mari kita hidup senantiasa tinggal dalam persekutuan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih karena Tuhan memberikan kami firman-Mu. Firman-Mu yang hidup, menolong kami untuk kami menjaga diri kami, agar kami tidak dibingungkan oleh berbagai macam ajaran yang menekankan waktu kedatangan Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh menyikapinya, menanti kedatangan Tuhan yang kedua, dengan hidup di dalam terang firman-Mu, dengan hidup penuh bahagia di dalam Allah, karena kami sungguh-sungguh diselamatkan oleh Allah dan tidak ditimpa murka, dan kami boleh hidup tinggal dalam persekutuan untuk saling membangun. Terima kasih Tuhan meteraikan firman ini, berkatilah hidup kami, menyiapkan hidup kami memilih sikap yang benar, menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.